Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran fikih. Nah, hari ini kita akan lanjut pada bab 2 ya. Bab 2 ini judulnya masih masalah azan dan iqomah ya anak-anak. Ini arti penting azan dan iqomah. Oke, silakan buka buku kalian, itu halaman 28. Nah, arti penting azan. Azan itu menurut bahasa itu berasal dari lafal al-i'lam. Al-i'lam itu artinya pengumuman atau pemberitahuan ya anak-anak. Nah, azan merupakan syiar Islam untuk pemberitahuan kepada umat Islam guna melaksanakan sholat wajib 5 waktu ya. Orang pertama yang mencetuskan azan adalah Umar bin Khattab. Umar mendapat ilham dari Allah melalui mimpinya ya. Sedangkan menurut istilah azan adalah pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Pemberitahuan itu disampaikan dengan lafal tertentu dan cara tertentu ya. Susunan lafal azan berasal dari petunjuk Allah. Jadi ketika kita telah diperdengarkan azan, pertanda bahwa waktu sholat telah tiba. Lantunan azan dikumandangkan di mana anak-anak? Iya, biasanya di masjid, di musolah ya. Kalau zaman dulu ada namanya langgar atau surau ya. Panggilan Allah berupa azan terdengar di telinga kaum muslimin. Mengumandangkan azan hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau di suatu tempat itu ada satu orang yang mengumandangkan azan, cukup satu orang itu saja ya anak-anak, yang lain tidak usah mengumandangkan azan ya. Selanjutnya halaman 30 ya. Dahulu ketika umat Islam ini masih sedikit anak-anak, tidak sulit mengumpulkan mereka untuk sholat berjamaah. Nah, tapi kan zaman sekarang umat Islam ini semakin banyak ya anak-anak. Semakin banyak umat Islam, semakin banyak juga aktivitasnya. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, seperti pada gambar ini. Ada yang bekerja jadi tukang kayu, ada yang mengajar, ada yang jadi dokter. Nah, hal tersebut membuat sebagian dari mereka terkadang lupa anak-anak untuk melakukan sholat tepat waktu. Maka azan sebagai solusinya agar umat Islam dengan banyak aktivitas ini tetap bisa melaksanakan sholat tepat waktu ya. Azan itu kalimat pertamanya berbunyi apa anak-anak? Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, maksudnya adalah tidak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah di muka bumi ini ya. Sebaliknya, kekuasaan manusia itu kecil dan lemah, dan hanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu di alam ini. Dengan demikian, apakah pantas kita bersikap sombong anak-anak? Jawabnya tentu tidak ya. Baiklah anak-anak, lanjut lagi halaman 31. Nah, di halaman 31 ini Ustazah akan menjelaskan peranan penting dari azan bagi umat Islam. Yang pertama, penanda waktu masuknya sholat, penanda masuk waktunya sholat telah tiba ya. Yang kedua, sebagai syiar umat Islam di muka bumi. Yang ketiga, ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat, mengajak umat Islam bersikap disiplin anak-anak, disiplin dalam sholat. Sholatnya harus tepat waktu. Ketika azan berkumandang, bergegas ke musola atau masjid untuk sholat berjamaah ya. Kelima, menguji kepatuhan dan ketaatan umat Islam terhadap perintah Allah melalui azan. Nah, sekarang kalau tadi azan, kita akan membahas lagi yaitu muazin. Muazin. Nah, muazin itu artinya orang yang mengumandangkan azan ya. Jadi kalau kalian ingin diberi gelar muazin, maka harus mengumandangkan azan. Apa sih keutamaan menjadi seorang muazin atau orang yang mengumandangkan azan? Yang pertama, membuat setan lari terbirit-birit saat suara azan dilantunkan. Nah, anak-anak. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Yang ketiga, dipanjangkan lehernya pada hari kiamat.
Yang keempat, memperoleh doa dari Nabi Muhammad. Yang kelima, akan mendapatkan saksi dari orang yang mendengarkan azannya. Yang keenam, diampuni dosanya sejauh suara azannya. Subhanallah. Nah, ayo kamu anak muslim, anak laki-laki ya, yang laki-laki jadilah muazin agar memperoleh keutamaan di atas. Sampai di sini penjelasan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.